Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati Kaprodi PGMI, yakni Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah IPS, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasihin dari PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta, konsep, dan generalisasi. Yang pertama, pengertian fakta. Fakta adalah informasi yang benar dan terbukti dikumpulkan oleh ahli sosial. Fungsi, dasar pembentukan konsep dan generalisasi, materi kajian dalam ilmu pengetahuan sosial, sifat objektif dan dapat diverifikasi, berkaitan dengan peristiwa dan manusia. Contohnya, Gunung Galunggung meletus tahun 1982, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dan yang kedua, pengertian konsep. Definisi konsep adalah kesepakatan bersama untuk menamai suatu alat intelektual atau berpikir dan memecahkan masalah. Penjelasannya, konsep menyederhanakan informasi atau fakta dengan memberi label atau nama. Contohnya, kapal laut. Konsep merupakan sejumlah fakta yang memiliki keterkaitan makna atau definisi. Jenis konsep konkret berkaitan dengan tempat, objek, lembaga, atau kejadian. Contohnya, gunung dan negara. Bersifat abstrak. Contohnya, demokrasi dan keadilan. Pentingnya konsep membantu mengorganisasikan informasi atau data, memerlukan pemahaman dan perumusan fakta yang menjadi ciri atau atribut suatu konsep. Contoh dalam kalimat, mahasiswa PPL itu belum selesai membuat konsep laporan praktek mengajar. Dan contoh yang kedua, saya belum mengerti tentang konsep IPS yang diterangkan oleh dosen dalam kurung konsep dalam kalimat pertama berarti rancangan. Sedangkan dalam kalimat kedua berarti gagasan pokok pikiran. Dan yang ketiga, pengertian generalisasi. Definisi generalisasi adalah sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dan makna serta merupakan pernyataan tentang hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Ciri-ciri generalisasi menunjukkan hubungan antara dua konsep atau lebih, bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan keseluruhan kelas, bukan bagian atau contoh. Tingkat abstraksi lebih tinggi dari sekedar konsep, berdasarkan proses penalaran dan pengembangan atas dasar pengamatan, berisi pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh generalisasi, masyarakat meningkat menjadi masyarakat terdidik dan masyarakat industri, maka angka kelahiran akan menurun. Dan contoh yang kedua, makin banyak angka pengangguran di suatu negara, makin meningkat angka kejahatan. Pentingnya generalisasi mengungkapkan sejumlah besar informasi kebenarannya, ditentukan oleh rujukan pembuktian konsep. Kesimpulan mengenai fakta, dan yang terakhir kesimpulan mengenai fakta, konsep dan generalisasi adalah: fakta adalah dasar dari pembentukan konsep dan generalisasi adalah pernyataan yang menghubungkan beberapa konsep. Ketiganya, fakta, konsep, dan generalisasi saling terkait dan penting dalam ilmu pengetahuan sosial. Untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan fenomena sosial, fakta memberikan bukti, konsep menyederhanakan informasi, dan generalisasi memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.